Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajma'in. Kula kanca sama SPLA Lapangan Denpasar yang saya cintai, semoga dirahmati Allah dengan ampunan kesehatan jasmani dan rohani, dengan halalan thayyibah dan keimanan dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Kita pertama bersyukur ya. Bersyukur amin. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah karena Pak Maman sudah datang, kita bisa mulai. Akhirnya nyampe juga Pak Maman di depan sini, Pak. Dekat Pak Subur Pak Maman. Sini Pak Maman, dekat Pak Subur ini. Dekat Pak Subur. Nah, depan. Tapi sudah sholat isya belum? Sholat isya dulu lah. Nah, di belakang nah, kasih tempat. Pak Leman sudah? Nah, barengan sama Pak Leman sama Pak Budi. Pak Budi yang imami ya. Oke. Jadi bersyukur kita karena kita diberi Allah begitu banyak nikmat dulu ya. Begitu banyak nikmat. Nikmat itu antara lain adalah kita dibersamakan. Nikmat kebersamaan itu mahal ya. Sampai dan saya bersama-sama seperti ini. Kadang kita di Tabanan, kadang kita di Denpasar, kadang kita bareng-bareng kemana. Itu nikmat loh. Ya, nikmat. Jadi kalau kita tidak sadari nikmat itu, khawatirnya kita kufur gitu ya. Itu bisa sholat di luar juga bisa kok, enak. Di luar juga enak. Nah, tadi malam saya itu kumpulan sama para TPU, kumpulan sama para TPU yang ada di bawah komando GG, mulai dari Kalimantan sampai ke Kabupaten Lampung Tengah. Nah, berbagai macam curhat. Saya ingin berbagi tentang bagaimana bersyukur ya. Berbagai macam curhat. Ada cabang yang sulit banget nyari murid itu. Udah dapat murid banyak gitu, diobrai sama masyarakat ya karena fitnah-fitnah yang gak jelas kayak gitu. Akhirnya terdapat murid 35, tinggal 5. Dinamikanya memang begitu. Ada yang memang sulit. Nah, ada yang dikasih murid banyak tapi mengalami kejenuhan. Saya bilang, nah, mintanya gimana? Kalau yang dikasih murid banyak, coba itu kirim 10 aja ke cabang yang gak punya murid. Senangnya gimana? Nah, sementara ada yang dikasih murid banyak, capek. Apalagi seperti ini. Bener-bener seluput sembur wedhus budul betul. Tapi ya kalau kita nggak diberi begitu, itu namanya. Nah, ini yang ingin saya bahas ya. Jadi saya tetap harus husnudzon sama barang seperti ini. Kenapa? Karena bagaimanapun dia ciptaan Allah.
Dan bagaimanapun dia memegang satu kriteria ahsani taqwim. Ahsan, sebaik-baik penciptaan. Mulai dari nyobek jok motor, mulai dari apa? Kalau tapi saya bilang sama para pengasuh, lu kalau sampean nggak dikasih begitu, gitu kan? Sampean itu Fir'aun sampean itu siapa? Namrud sampean itu siapa? Abu Jahal sampean itu siapa? Ya kan? Bani Israel sampean itu siapa? Jadi kita diberi ulul azmi, contoh 5 nabi yang menjadi teladan utama itu. Coba kau lihat beliau-beliau itu menjadi patron utama di antara sekian belas ribu atau sekian ratus ribu nabi. Itu coba karena apa? Mesti didampingi dengan umat atau ujian yang sangat berat atau sparring partner yang sangat menjengkelkan. Nabi Musa dikasih korun sama Fir'aun, ya kan? Nabi Ibrahim dikasih Namrud. Nabi Isa dikasih Bani Israel dan penguasa Romawi. Nabi Muhammad SAW dikasih Abu Jahal, Abu Lahab dan kanca-kancanya itu. Nah, gitu. Nabi Nuh dikasih umat yang waduknya setengah mati. Itu yang kemudian membuat beliau-beliau itu tinggi derajatnya. Lah sampean dan saya ini rata-rata itu nggak mau dapat ujian, nggak mau. Maunya itu hidup itu lempeng, halus, enak terus, gitu. Duit delok kenik salbune akeh. Anak soleh wah kabeh. Ya kan? Awak selalu sehat. Kerjaan lancar. Iku uripmu apa uripe sapa? Dagangan jalur laku terus, hati jalur akeh terus. Kabeh musuh lagi gitu kan? Nah, ini belum sampai ke level Nabi Ibrahim dalam konteks peningkatan iman tadi belum loh ya. Ini baru sampai pada logikanya itu tidak nyambung. Kalau sampai dan saya itu ingin enak terus itu tidak nyambung. Maka gimana? Yang paling tepat kita itu prepare. Ya 2 kalimat itulah, sabar dan sadar. Sabar dan sadar ya. Begitu saya tahu jok motor saya disobek dengan sengaja. Padahal Gus Glory loh. Ya kan? Apa enggak karena memang Allah kirim dia untuk menjadi Fir'aun saya gitu kan? Kan gitu aja. Loh, coba toh. Anak-anak saya saja enggak berani nyentuh kuncinya. Jangankan motornya. Lah ini untung cici berani kok. Sobek. Begitu ditanya santai sama dia, iya saya yang gak marahi, negur, bentak jalan enggak, nanya aja enggak. Karena begitu saya tek itu mesti ini. Saya suruh investigasi bener. Enggak, ya enggak saya sentak. Itu kalau anak saya. Nah ini. Maka saya ajak sampean untuk memahami apapun yang ada di depan kita itu memang begitu. Siapapun anak kita yang mungkin buandel, istri kita yang senengane belum, ya kan, bojo sing senengane tulis,
Ada juga ini istri yang bingung karena bojone ini gak mancing yo. Terus pokoknya dulu nongkrong gak jelas. Itu semua kata Pak Guru ngajarin kita itu, apapun yang ada di depan kita itu adalah bahan ujian. Simpelnya gitu aja. Nanti kalau kayak kita nggak gitu Mas Adra, pusing. Ya, pertama melihat istri anak kita, terus garai ruwet, karena tidak sesuai dengan standar kita. Sudah begitu, tetangga kita juga gitu. Kan kita mengukur orang kadang dengan standar kita. Maka tetangga pun harusnya itu sesuai standar saya, kan gitu kita itu. Sehingga dia agak berbeda dikit, kita sudah mikir tampor, orang tetangga, jadi beban meneh. Hari ngono ana kanca, yang ngono tidak sesuai dengan standar sampean, tidak sesuai dengan sampean, dia jadi pikiran sampean. Apalagi terus yang senengane mau peta politik. Wah ini kayaknya si Anjar ini kesini, si Nanis ini kesini. Wah ini kamu tuh siapa? Jadi pikiran lagi. Sampai akhirnya apa? Hidup itu tidak pernah menemukan kedamaian, tidak pernah menemukan ketenangan. Kenapa? Tidak sadar dengan orang di luar sampean itu tidak selalu sama dengan yang sampean inginkan. Ya itulah ujian. Itulah ujian. Itulah. Maka saya mengajak sampean malam ini untuk menjadi orang-orang yang menikmati hidup dengan cara sabar dan sadar. Kalau biasanya saya bilang sabar mengingatkan, sabar diingatkan. Kalau ini tambah lagi, sadar dengan takdir Allah, sabar menghadapi ketentuan Allah. Gitu. Jadi sadar dalam arti takdir Allah begini. Kita itu kan iman yang gak nama apa? Iman yang gak nama apa? Hah? Percaya takdir itu ada dua ya. Takdir itu wa syarihi maupun wa khairihi iku minallahi ta'ala. Baik takdir buruk maupun takdir baik itu dari Allah. Sekarang gini, anak sampean bandel. Selama anak sampean itu belum mati, ya, belum apa? Mati, maka sampean tidak boleh tai asu fi rauhillah, tai asu fi rahmatillah, mir rahmatillah atau min rauhillah. Kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi gitu. Iya, jadi ini juga berkaitan dengan misalnya Tabanan sudah ngirim 2 atau 3 santri ke Mabes, kan gitu. Sudah diupayakan gini, upayakan gitu, kan gitu, biaya gini, tetapi ternyata malah mengecewakan, malah membuat jengkel lagi. Sehingga kita itu gagal lagi sih, kok gini lagi sih. Maunya setan itu biar kita apa? Wis gak usah lagi dikirim, wis gak usah lagi dipondokkan. Biar begitu memang, biar begitu. Padahal kita gak boleh. Misalnya sekarang anak yang pernah mondok di SPM minimal terpapar di dalam dirinya 1 atau 2 tahun, itu sudah tertanam di dalam dirinya bagaimana fondasi ideologi SPM. Someday, kalau sekarang misalnya bandel, kita itu tidak boleh berhenti berharap bahwa suatu saat dia akan ingat kembali akan kebaikan yang pernah.
Gitu Pak Subur. Jadi entah itu sifat, entah siapapun, senakal apapun sekarang, kita tetap harus berharap dan berdoa kepada Allah bahwa suatu saat Allah akan memanggil dia lagi gitu. Itu maksud saya. Jadi sadar, tidak boleh kemudian kita membenci itu. Jangan salah, meskipun sekarang dia jadi maskot kebandelan misalnya. Loh, siapa tahu kalau dia suatu saat kemudian malah jadi Khalid bin Walid itu. Ya kan? Kita kasih gelar Mehmet bin Walid misalnya. Sorry. Tak sengaja bangun. Jadi ya kemarin dihukum sama pengasuhnya itu Mas ya. Saya bilang, kamu ngapain digituin? Dihukum gitu. Nah, saya panggil, udah lepasin apa-apa. Karena itu tadi, kita harus berhusnudzon. Jadi maunya kita itu Mbak Umiana. Saya juga ngobrol sama para TPU. Saya bilang, misalnya di Mabes sendiri, para TPU kan juga sebagai ustadzah pengasuh itu kan udah capek sebenarnya. Kenapa? Di antara sekian ratus ada sekian belas atau sekian puluh santri yang bandel setengah mati. Karena memang dikirim oleh orang tuanya itu biar jadi baik karena di rumah sudah bandel. Tapi yang merubah orang itu kan tidak sama dengan ganti knalpot, apalagi ganti jok, apalagi sekedar ganti filter oli, nggak semudah itu. Sampean itu belum pernah jadi pendidik itu apa? Pendidik yang inline terus loh ya. Bukan hanya jadi pengurus yayasan, beda. Pendidik yang day to day ngawasi mereka, sebenarnya belum ada yang pernah tuh. Itu beda. Waduh, sulit setengah mati. Sulit. Merubah perilaku itu tidak sama dengan hanya sekedar ini coba motor GL Tuban jadi custom, itu gampang. Nah, akhirnya saya bilang sama para ustaz, di antara 300 santri, lalu ada 10 atau 15 yang bandel. Memang yang 15 ini akhirnya tampak banget gitu, karena nggak biasa. Ini karena fokus kita itu hanya pada yang nakal dan bandel ini. Keberhasilan yang 290 ini kadang kita tidak buat kita bersyukur. Berarti kan di antara 300 santri ada 10 atau 15 yang bandel, yang gagal. Kan ada 285 yang berhasil. Gitu loh. Nah ini yang saya maksud dengan sabar menunggu juga. Nah, maunya setan itu ketika ada kegagalan, kita itu diajak untuk kemudian hopeless, sudah malas berharap, kita kemudian akhirnya tidak mau bergerak. Sama dengan dakwah juga. Iya, Buarso, tadi malam juga ada keluar dari beberapa daerah cabang gitu. Gus gimana? Sudah berdakwah tapi kok ya nggak dapat umat. Stop ngomong gitu. Kamu di situ berapa lama sudah dakwah di situ? Ya, sekitar setahun. Saya sudah 2 tahun. Nabi Nuh itu 950 tahun dan hanya dapat sekitar 60 atau 70 orang. Ada besok itu Nabi yang masuk surga itu sendirian karena selama berjuang berdakwah nggak dapat umat satu pun, padahal Nabi dibimbing Allah langsung. Apalagi zaman cuma ongap-ongap itu. Jadi maunya setan memang begitu, biar para ustadz-ustadzah juga putus asa,
Sudah pun begitu, orang tua yang anaknya gagal di sana putus asa juga. Saya bilang, lah kalau misalnya cabang Denpasar atau cabang Tembak, saya aja loh ngomong sama Gus-Gus itu di Mabes. Males aku ngirim ke Bali, dari Bali ke Mabes gagal semua gini. Saya bilang gitu. Tapi justru itulah kata-kata yang dimaui setan. Itu kata-kata yang dijadikan tujuan setan mengganggu anak-anak kita ketika bermondok di sana itu gagal. Yaitu, jadi tujuan setan bukan hanya membuat anak-anak kita gagal, tapi membuat kita putus asa terhadap rahmat Allah. Kan gitu. Ada misalnya yang gagal 1, 2, 3, 4. Nah ini kan masih ada banyak ini. Masih ada Hafid, masih ada Gen, masih ada siapa itu? Isra, masih ada. Nah ini paling ceringit mereka ini. Loh, saya mau tanya sama sampean sekarang, kalau anak-anak ini tidak dididik dengan ideologi yang sekarang kita yakini, sampean kapan punya kesempatan didik mereka? Saya mau tanya. Pertama, kapan? Yang kedua, sampean itu sehebat apa di dalam menanamkan dibanding dengan para ustadz-ustadz atau gus-gus di sana yang benar-benar tiap hari? Kan gitu. Jadi segagal-gagalnya mereka itu masih ada tuh dalam hatinya itu bekal fondasi. Selama misalnya mereka setahun 2 tahun pertama lah minimal. Oh iya. Lalu saya ingatkan ini, ada mas-mas di sini, ada Mas Senuri, kemudian ada Mas Sofyan segala macam gitu. Mereka juga pernah digondol setan gitu. Pernah, tapi kemudian ada tautan itu memanggil kembali itu. Setruman itu nyambung lagi. Setruman itu nyambung lagi. Sehingga alhamdulillah terpanggil kembali. Nah, sehingga itu tadi saya berharap dulur-dulur di dalam membimbing, membina diri dan keluarga itu tidak memiliki batas kesabaran. Karena batas kesabaran kita hanyalah apa? Batas kesabaran kita hanyalah mati. Ini yang harus kita tanamkan, termasuk kita dalam berdakwah. Saya selalu bilang, kemarin Bu Lulu meninggal, berarti Bubun dan Mas dulu semua, kita ini baru kehilangan satu teman lagi, ya kan? Kehilangan satu. Harusnya sampai mudah nyari pengganti. Bu Soleh kamu cak sini tadi. Sabar. Jadi kesana kita. Begitu berkurang satu, tambah satu. Nah, dalam rangka ini juga sabar tadi itu. Iya, husnudzon saja. Ada jamaah yang dulu pernah jamaah di sini, terus udah lama nggak di sini, tapi masih merasa baik meskipun sekarang misalnya kemana-mana ya pakai celana ketat. Kita doakan aja, gitu. Kenapa? Ya, hati itu milik Allah, dan yang berhak membolak-balikkan hati juga Allah. Maka selama dia belum dipanggil Allah, dia masih punya kesempatan. Segitu aja. Jadi kita Pak Wasop apal kan mulai sejak di lantai 2 ruko sampai sekarang. Misalnya udah selesai? Udah. Kalau udah di depan dekat Pak Wahyu ini. Enggak biaya. Sini biaya, di sebelah sini biaya. Atau dekat Buarso Senden. Oke. Alhamdulillah.
nanti ada snacknya atau Mbak Salam? Makan apa snack? Lu kok snack tok dong? Warungnya tutup. Warungnya tutup. Alasannya dompet itu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi tadi kita mulai dengan Bu ya. Jadi dengan curhatan saya, jok motor saya itu disilet. Padahal itu motor jualan. Jualannya anak saya disilet dengan sengaja oleh santri yang tahu bahwa itu motor saya. Loh kan berarti sudah lantang toh ya. Kan sudah lantang. Nah pada saat itu saya bilang ya, kita itu harus sadar bahwa kalau kita mau derajat aulia tinggi, maka kita punya patron, punya teladan. Siapa? Para nabi, para rasul. Di antara 124.000 nabi rasul ada 313 yang jadi rasul. Di antara 313 itu ada 25 yang wajib kita ketahui nama dan kisahnya. Di antara 25 itu ada 5 yang jadi ulul azmi. Loh, 5 ini yang jadi ulul azmi ini semuanya punya ujian dan lawan berat, yang tidak hanya nyobek jok motor, kan gitu. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh punya raja dan juga masyarakat yang bandarnya setengah mati. Nabi Ibrahim punya Namrud, raja yang juga ngaku jadi Tuhan. Yang jadi lawan, yang juga mau bunuh Nabi Ibrahim, Nabi Musa punya Fir'aun dan Korun sebagai lawan yang juga sangat kejam dan bandel. Lalu Nabi Isa punya orang Bani Israel dan Kaisar Romawi. Nabi Muhammad SAW apalagi punya Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya, Abu Sufyan. Nah kita ini siapa Fir'aun kita? Yang membuat kita itu lalu berhak naik derajat karena sabar di dalam menghadapi mereka. Yang kemudian sabar di dalam menghadapi mereka. Itu. Maka ada ujian kecil kayak tadi dan saya sholat kalau dulu Pak Maman, ya anak ini udah gak jadi orang udah. Dulu kalau menang gitu. Tapi begitu sek gitu, saya kan mau sholat itu tak lihat kalau gitu. Itu. Jadi kalau sampean dan saya ini kan maunya ini rezeki lancar, badan selalu sehat, anak yo soleh solihah, ya kan, pekerjaan lancar, pokoknya pendidikan, ngono lah enak kok, maunya kita. Pertanyaannya itu hidupnya siapa gitu? Itu hidupnya siapa? Bukan hidup kita itu. Hidup kita adalah ditentukan Allah dan Allah sudah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul. Jadi udah jelas. Nah, tadi malam saya Zoom sama para TPU yang tidak punya santri sama sekali. Kalau gimana Gus, di sini nggak ada santri, sulit sekali nyari santri, kan gitu. Berarti kesabarannya diuji karena nggak punya santri. Lah begitu nyampe di ujung barat, keluarnya ini santri makin banyak ini Gus. Saya kok merasa jenuh ya. Nah, kan? Jadi
Sing gak duwe anak pengen duwe, sing duwe anak rame boleh duwe anak kayak gini. Ya kan kecepet ya, kecepet anu pintu. Iya. Jadi bojo ya ujian, santri ya ujian, apa? Anak juga ujian, harta juga ujian, semuanya ujian. Iya Mas Ken, Mas Ken. Lo kok gak tahu? Adiknya untuk Gus Dori aja kan ya? Nggak boleh. Oh. Wah, mengingatkan aku Ken. Apa yang sudah tak pegang kok? Jadi itu semuanya akan ada ujiannya masing-masing. Kalau sampean tidak mau, ya berarti tidak sedang menuju derajat tinggi itu. Sekarang misalnya Mas Saiful diuji karena keluarga besarnya menganggap bahwa Mas Saiful sekarang ikut Islam yang aneh-aneh, gitu kan? Ikut Islam yang terlalu keras, terlalu apa Mas Saiful? Ekstrim. Lo kalau sampai nggak punya kans untuk derajat tinggi, ya nggak dihadapkan pada tantangan itu, ya lempeng-lempeng aja, ikut aja arus. Sudah, emang begitu. Maka sampean tak ajak dua tadi, ya sabar, ya sadar. Sadar bahwa setiap takdir itu ada syarihi, juga ada khairihi. Ada orang ditakdir jelek, ada orang ditakdir baik. Orang ditakdir jelek pun sampean itu harusnya jangan benci, tapi apa? Mesakno. Apa? Kasihan. Ditakdir jelek itu loh kita kasihan. Nah sekarang gini. Saul. Ditakdir jelek itu kita itu, misalnya ada si fulan, dia lalu kafir banget, gitu kan ya, mungkar banget, misalnya, kita tuh kan jengkel sama dia, jengkel. Lah padahal kalau dia suatu-waktu mati dalam keadaan kemungkarannya itu, dia kira-kira di kuburan diapain? Disiksa kan? Ya dicambuk, ya digaji, diapain? Sampai ditega. Tak tega. Apalagi nanti di akhirat. Dikopeng, jengking segala macam, teriak, menjerit segala macam. Loh, kita membayangkan orang yang sedang dalam kesesatan itu sedang dibegitukan gitu. Karena saking lemahnya dia di dalam menghadapi setan kalah. Jadi ketika memahami sadar akan takdir syarihi atau jelek gitu, sehingga ketika kita berdakwah itu kita akhirnya penuh kesabaran. Sabar. Kenapa? Oh, memang dia enggak kuat. Itu. Sabar akhirnya. Nah inilah yang saya ingin juga kita terapkan pada saat kemarin tadi saya bilang ya, misalnya kita ngirim santri, ada 1-2 yang gagal. Maunya setan memang agar kita ini nggak usah ngirim santri, gagal. Padahal ada yang berhasil. Padahal dengan menanamkan ideologi atau ajaran sejak itu, sekurangnya bahkan yang sedang gagal pun kita tetap husnudzan kepada Allah bahwa suatu saat dia akan terpanggil untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi selama dia belum mati, belum dipanggil Allah, belum dijemput maut, dia masih punya kesempatan untuk menjadi orang baik. Nah kalau itu yang kita pakai, insya Allah dulu kita itu apa ya kayak melihat sang Mehmet bin Walid tadi.
memahaminya akan memahami semuanya punya potensi baik. Sehingga ketika Umar bin Khattab yang mau membunuh Nabi tiap hari pun bisa menjadi khalifah, Khalid bin Walid pun bisa menjadi panglima Islam. Berkat seperti itu. Nah ini yang harus saya dan sampean camkan betul sejak sekarang. Sabar. Nanti insya Allah gini loh dulu. Dengan keikhlasan kita, dengan kesungguhan kita di dalam menyabari itu, nanti kita akan nyetrum itu kepada orangnya, kepada anak kita, kepada istri kita, suami kita, bapak kita yang sedang kita doakan. Nyetrum itu nanti. Nyetrum. Nyetrum gimana? Keikhlasan kita sadar terhadap ketentuan Allah itu akan membuat Allah kemudian memberikan hidayah. Harapan kita begitu, gitu. Tapi kalau kita sudah dasar anak kurang ajar, Yesus, kayak gitu ya, akhirnya kutukan-kutukan kita itu, ya, tidak hanya sampean dulu, tidak hanya sampean. Semua orang memiliki sama, saya juga sama, punya tantangan yang sama juga. Artinya memiliki tantangan meskipun kapasitas dan stylenya berbeda, tapi tetap kita doakan. Ya, jadi itu tadi bagaimana kita sabar dan sadar di dalam menerima ketentuan Allah, bahwa apapun yang ada di depan kita itu adalah ujian untuk kita. Itu masalah. Jadi ya memang kadang itu karena telatnya kita, karena strategi kita, tetapi kita tetap harus berharap baik. Tetap harus berharap baik. Gitu, sehingga ada kalimat wala tayasu min rauhillah, wala tayasu min rahmatillah, dari rahmatnya Allah, dari petunjuk Allah, dari pertolongan Allah. Jangan berputus asa. Karena memang yang diharapkan setan itu kita hopeless. Kita kemudian merasa enggak lah. Selama layar berkembang pantang surut ke belakang. Begitu harusnya kita. Ya. Nah, dalam berjamaah ini kita juga begitu. Ayo kita tambah. Ini topik saya yang kedua. Ayo nambah umat, nambah jamaah dulu. Jangan diam, jangan berada di zona nyaman. Ini topik saya yang kedua. Ayo nambah umat. Ayo ngajak terus. Ayo berdakwah terus. Ya. Ngajak terus. Saya besok tanggal 17 itu membawakan materi tentang 3 fungsi pesantren. 1, fungsi pesantren itu pendidikan. 2, fungsi pesantren itu dakwah. 3, fungsi pesantren itu pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya 3 fungsi itu sama. Artinya menjadi satu yang integral, tidak bisa pisah-pisah. Nah, fungsi dakwah ini ya, itu menjadi fungsi yang sebenarnya kita semua harus pahami sebagai kewajiban setiap orang. Ya. Si Sal diajak keluar dulu Mbak Ziza. Diajak keluar biar kami dulu. Fungsi ini itu adalah fungsi yang melekat sebagai fungsi individu sebenarnya, bukan sebagai fungsi institusi. Makanya sampean di jamaah ini itu tambah, sama najak tambah terus. Ya Pak, ya, kita berkurang karena meninggal, berkurang karena mudik, berkurang karena apa. Ya kita ganti dengan apa? Orang baru tambah baru. Sudah pernah tuh tak latih strategi dakwah? Belum ya? Jamaah belum pernah ya? Oh nanti kapan-kapan lah kita ngobrol tentang strategi dakwah ini. Ngajak dakwah itu ngajak itu berarti kita sambil jalan, ya sambil jalan itu
kita mau membawa, sambil jalan itu kita bawa. Sampai ke pasar, ada orang duduk di depan rumah, ayo ikut aku ke pasar. Sampai belum nyampe pasar deh. Artinya sampean mengajak baik itu sampean belum sempurna baiknya, tapi sampean sedang menuju kepada kebaikan. Ngajak orang yang sedang diam tidak menuju baik untuk bareng. Jangan menjadi orang yang duduk di depan rumah lalu nyuruh orang ke pasar. Nah ini hanya umdo namanya, omong. Kalau yang baik itu adalah dia berangkat ke pasar, ada orang di depan rumah, ayo ikut ke pasar. Nah sampai tak ajak begitu. Jangan berputus asa begini, aku dewi sebelum ngape, tidak begitu. Karena memang tidak akan pernah, sudah ape itu tidak akan pernah. Karena kita memang akan menjadi benar-benar divonis ape ketika kita husnul khotimah. Selama belum itu dinamikanya akan selalu begitu. Ya kadang ape, kadang elek, ya kan? Kadang dapat pahala, kadang dapat dosa. Kita begitu manusia. Maka ketika sampean sedang turun dan dapat pahala, jangan kemudian aku ya dewe ngene, enggak, tetap berdakwah. Karena sampean sedang proses menuju baik. Jadi caranya ngajak gitu, Pak Susi, Pak Lucy, kita ajak, ayo ikut ngaji, ayo ikut seperti ini. Sebisa sampean. Dakwah juga tidak harus dengan bahasa Arab atau dalil-dalil, dengan pemahaman aja. Gitu. Saya yakin sebagian besar sampean ini sekarang bergabung dan ikut ini juga bukan karena dalil-dalil, bukan, tapi ngobrol santai, nyaman, enak dan sebagainya. Saya berharap kita akan berkembang dan semakin banyak dulur-dulur yang ikut dalam perahu ini melalui keteladanan juga kita. Besok itu hari Sabtu, sambil mau ada acara, saya mohon maaf tidak bisa dampingi, tapi saya sangat mendukung yang seperti itu. Kita selalu hadir untuk kebaikan-kebaikan itu dalam konteks syiar dan dakwah. Terus kita lakukan itu, jangan minder, jangan mundur, gempur terus dengan kebaikan. Sehingga ayo Mas Hendy terus ngajak. Tapi saya pernah ngajak itu gagal. Jangan putus asa. Tugas kita itu ngajak, tugas menyadarkan Allah, ya kan? Tugas kita itu berproses, hasil urusan Allah itu kembali kepada tawakal. Ya nanti ya, ayo ajak terus nanti. Ayo terus ngajak siapapun. Kalau nggak karena kayak gitu Pak Bakso, saya juga nggak mau ya. Kadang di tengah jalan bercuape, tetapi harus siaran Facebook apa itu. Kalau nggak karena itu tadi itu husnudzon sama Allah, tidak mau saya, tidak mau. Loh benar. Ternyata ya ada orang yang minimal 1.500, ada 2.000, kadang banyak. Itu hanya dengan modal kita duduk berhenti dan beli mikrofon yang wireless harga berapa? 500 atau berapa itu. HP ya ini aja saya, HP murahan juga. Dan saya untuk berdakwah, kadang untuk dagangan juga, meskipun ya yang penting ikhtiar, gitu loh. Ya, jadi begitu Pak Erwan, ayo ajak terus Pak Erwan, ajak terus. Ini yang terpenting, Mas Anom. Sampai nanti akan ditanya Mas Anom, sudah berapa? Ini ada 5 berapa ini? 5 berapa? Berapa orang yang sampean datangi? Berapa bab yang sampean sampaikan, berapa langkah yang sampean sudah coba, gitu kan? Berapa waktu yang sudah sampean pakai untuk berdakwah,
dan juga berapa kali sambil mendoakan mereka. Jadi 5 berapa ini coba sambil tanyakan dalam konteks proses dakwah itu. Berapa orang yang sudah sambil datangi untuk mendapatkan itu? Berapa bab materi yang sampean terima dari kajian itu yang sama sampaikan, gitu. Berapa langkah atau strategi yang sudah sampean tempuh, berapa waktu yang sudah sampean keluarkan untuk konteks berdakwah itu, sampai kemudian berapa tadi? Berapa kali atau berapa kuat kita mendoakan mereka. Nah itu 5 berapa yang sampean coba tanyakan kepada diri masing-masing di dalam rangka mengajak orang untuk lebih banyak ikut. Kalau memang sampean menganggap bahwa ini adalah proses keselamatan, itu ya Pak Jumbo. Jadi gitu Pak Maman. Apalagi sudah dibela-belain nyasar sampai soputan. Nah ini kan satu. Lalu sampean tuh sudah berapa kali kesini Pak Maman? Oh, kesini itu sudah kayak rumahnya sendiri saking seringnya, khusus sampai dasar kemana tadi? Gitu. Ya, jadi begitu yang kita tanyakan. Supaya apa? Nanti yang ditanya Allahnya itu, bukan kamu dapat berapa, karena dapat itu urusan Allah. 5 hal tadi itu ikhtiar kita. Ya, dari saya itu yang bisa saya sampaikan untuk anjuran berdakwah ini, sehingga kita benar-benar menjadi ada dinamika, ada evaluasi yang buat kita akhirnya nggak bosan. Iya, oh itu yang belum saya datangi. Oh, saya sudah datangi itu tapi belum nyampaikan bab ini. Oh, kayaknya strategi atau langkah saya kemarin belum ini. Waduh, ini baru beberapa kali, belum sekian kali. Tapi saya kayaknya kemarin sudah tak doakan Al-Fatihah, ini belum tak doakan pakai Al-Ikhlas, gimana? Gitu. Jadi memang kita bertempur itu. Ya. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Kemarin waktu di Madiun itu ada tetangga yang pengen lihat status saya itu, kepengen ikut di SPMA. Gimana caranya? Waktu kegiatan workshop Lamongan cuma itu saya pengen setiap zaman bersama saya sampaikan yang diajarkan itu, tapi oh gitu ya, malah yang masih apa lagi kita yang berterima kasih. Ya. Ingin ikut juga di Madiun ada enggak? Ya memang. Jadi mati. Baterainya jelek. Pak Jum bawa baterai bagus aja. Jadi gini Bu Sabrina, Bu Stasi, berdakwah itu pakai apapun, misalnya ya, karena sampean terbatas cara atau materi yang disampaikan. Ya apapun yang bisa saya sampaikan ada. Karena gini, saya kemarin sambil nunggu untuk mau orasi ilmiah di mana Wireng itu, malamnya saya nginap di SPMA Madiun Kota. Nah, kakak ipar saya itu
wah mumpung Gus Glory nginap di sini, tak ajakin untuk mau nggak dit anak adiknya dit belum gak Gus Glory kira-kira kawannya aku ngomong ngisi di masjid temanku itu bikin masjid di tengah kota ya. Nah, sekarang dikelola oleh warga kampung. Hanya ya itu cara Mbak Ali berdakwah kan, dengan mendatangkan saya. Akhirnya saya ke situ ya saya turuti aja meskipun paginya saya menyiapkan materi banyak. Nah ternyata di situ ibu-ibu bapak-bapak banyak, ini tengah kota di Medan Jumpolan. Loh, saya sampaikan apa ya? Karena nggak persiapan ya, sampaikan saja topik-topik umum. Saya hubungkan dengan topik umum. Nah setelah itu kadang mendekati Mbak Rida. Mbak Rida sampai kok yang menetap di Madiun saja supaya nanti suaminya nyambangi sini terus sehingga bisa ngisi di masjid kami terus. Artinya apa? Kadang cara kita dalam berdakwah itu yang membuat orang kemudian membutuhkan kita. Tidak membutuhkan sosoknya, tetapi membutuhkan materinya. Dia bilang, ngomong sama Mas Bambang itu daging semua. Karena mungkin selama ini umat itu menunggu kita ya. Karena selama ini mungkin sering hanya mendapatkan kulitnya aja dari ceramah-ceramah itu. Meskipun sebagian seperti yang dibilang Mas Saiful tadi, ada yang mengatakan kita itu ekstrim, kejeron. Tapi ternyata ada sebagian yang justru dapat daging. Berarti kan dalaman tuh. Dia melihatnya secara positif sebagai apa? Daging tok yang disampaikan. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan ekstrim, kedalaman, kejeron, apalagi keduren, macam-macam. Nah, yang disampaikan oleh Bu Brina tadi, aku senang. Nah, ini loh momentum yang harusnya kemudian kita masuk. Kalau caranya Mas Andi itu misalnya ketika saya siaran Facebook itu langsung tag siapa itu 1, 2, 3 ngaji lur. Tapi alhamdulillah akhirnya dia juga ikut ngaji. Jadi macam-macam cara kita di dalam berdakwah itu. Lakukan terus, insya Allah. Kayak kemarin yang dari Institut Agama Islam Tegal, Jawa Tengah itu setelah silaturahmi ke SPM Mabes, kemudian saya juga terangkan tentang studi pendidikan. Habis itu dia ngomong, kenapa sih nggak buka SPMA di Tegal gitu? Padahal ini yang Bondowoso aja nggak dibuka belum ada karena memang tenaga kita kurang. Iya kan? Tabanan aja belum ada TPU lagi. Kan? Harusnya ya seluruh jamaah itu jadi TPU. Bolehnya kan? Kayak di sini sebenarnya Denpasar ini sebenarnya TPU-nya sudah mau tak sebar berapa datang semua. Ya jamaah ini yang harus jadi TPU. Kan peningkatannya gitu, setelah jadi jamaah jadi TPU. Sementara TPU nanti buka-buka cabang di mana, di Makassar aja belum jadi gitu. Baik di sini pun tuh di Morowali maupun di belum karena kekurangan orang. Nah, nanti yang kita didik si Gen sama adiknya ini 20 tahun lagi jadi TPU. Gitu loh Mas Adi. Loh, kita itu berharap apa kalau nggak berharap itu anak kita? Ya kan? Maksudnya itu Bu Supriyanti, Gen itu nanti jadi TPU tugas di mana sekaligus di sana buka usahanya adalah material. Boleh aja. Gitu loh. Siapa cucu sama Ben? Emil juga gitu. Nanti suatu saat jadi TPU sambil di mana buka toko sepatu. Nggak apa-apa. Jadi toko sepatu material itu hanya menjadi supporter dari tugas utama kita untuk mendakwakan ajaran ini, gitu loh. Apalagi toko spare part untuk motor anti ruwet. Nah, kan bikin di Papua.
Atau ya. Terus jangan salah Mas Malik. Kalau di sini mur siji harga 1.000, di sana 1 juta Malik. Gitu ya. Jadi mikirnya begitu, sehingga kita suatu saat Pak Irwan di dalam kubur itu kita itu dapat kiriman pahala karena anak-anak cucu kita yang soleh dan soleh, yang berjuang untuk agama. Nah kalau anak-anak sampean, cucu sampean hanya kerja untuk pribadi, sampean ya nggak dapat kiriman apa-apa toh. Tidak dapat kiriman apa-apa. Makanya kemarin si siapa? Si Ica yang dari Tabanan. Ketika dia pamit pulang, saya pengen pulang bantu orang tua. Oke, tidak apa-apa. Kalau kamu bantu orang tua sekarang ini di masa usia belajar ini, membantu orang tua kamu saat ini yang terbaik adalah dengan cara kamu mondok belajar. Itu membantu orang tua kamu yang terbaik saat ini loh ya. Kecuali kalau kamu sudah selesai masa belajar. Bahkan ketika kamu selesai masa belajar pun, ketika kamu membantu orang tua, kalau cuma sekedar membantu orang tua secara materi, itu yang dapat pahala kamu, bukan orang tuamu. Tapi kalau kamu membantu orang tuamu ya materi, tapi juga kamu berjuang untuk agama, maka kamu dapat pahala, orang tuamu juga dapat pahala. Karena kamu berjuang untuk agama. Gitu. Jadi itu dua fungsinya. Oke, itu Bu Brin ya. Jadi ayo berdakwah tetap dengan apa yang kita bisa. Ada lagi? Silakan. Ya, sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ujian dan harapan. Iya. Judulnya ujian dan harapan. Nah, kita menganggap itu adalah sebuah ujian manakala itu tidak enak. Sehingga kita pasti berusaha untuk menghindarinya, ataupun kalau pun kena, pasti kita berusaha untuk mengakhirinya. Dan di sisi lain, disampaikan bahwa ujian itu justru adalah untuk meningkatkan derajat kita. Lanjut ke harapan. Saya kalau berdoa itu berharap ya enak-enak, termasuk hidup saya juga berusaha untuk bisa enak. Saya kerja dengan harapan tidak kekurangan, sehingga untuk makan untuk apapun tidak kurang, tidak lapar, tidak macam. Juga saya berusaha baik dengan sama tetangga, dengan harapan saya tidak punya musuh, sehingga perjalanan hidup saya bersosial enak. Kan harapannya enak-enak. Nah, kalau saya konfrontasi dengan ujian tadi itu, apakah pada saat kita mendapat ujian karena kita juga ingin mendapat derajat yang tinggi, apakah biarkan saja ujian itu, sehingga bila perlu bertambahlah ujian ini agar derajat saya lebih tinggi? Apakah akhiri ujian ini biar harapan saya terpenuhi? Assalamualaikum. Jadi tidak ada yang sifatnya konfrontatif. Misalnya ya, sampean sakit ini kan jadi enak. Maka kita berdoanya minta apa? Sembuh. Maka berdoanya tetap minta sembuh tuh. Tetap. Ya Allah, berikanlah kesembuhan. Jadi kita tetap ya Allah berikanlah kesembuhan. Ya kan? Afal wal afiyati. Kita minta kesembuhan. Tetapi dalam proses Allah memberi sembuh itu, kita minta sabar.
Sehingga kita dilarang mengeluh kemudian pada saat proses sampai Allah memberikan kesembuhan tadi. Nah, kalau kita sabar, akhirnya apa, Wen? Ketika kita berobat pun, kita akan mencari obat yang tetap sesuai syariat. Meskipun ada mungkin obat yang tidak sesuai syariat yang lebih cepat, tapi tidak sesuai syariat, dilarang agama. Misalnya kayak minum darah, makan apa. Nah, kesabaran kita karena kita tetap berikhtiar dengan sesuai syariat inilah yang kemudian diganjar Allah dengan peningkatan derajat. Karena meskipun kita tetap, misalnya kita juga sama, kita minta diberikan Allah rezeki yang halalan thayyibah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ghina itu artinya cukup. Cukup dalam arti cukup rezeki juga. Boleh, itu ada doa yang diajarkan ke kita. Nah, tetapi dalam proses menuju itu, kita itu jangan kesusu, jangan juga kemudian rakus, apalagi kemudian melanggar biar cepat, lalu kemudian melanggar syariat. Halal haram tak saja. Ini kan yang kemudian membuat kita itu tidak sabar proses. Sehingga ketika kita kemudian minta diberi cukup, ternyata oleh Allah tidak diberi cukup. Nah, disitulah kita kemudian harus tetap memandang itu sebagai ujian peningkatan derajat. Jangan mengeluh. Itu sehingga sampai tetap ketika kemudian dikasih nggak punya uang, ya tetap harus berusaha untuk punya uang. Tetap, itu bukan berarti kemudian sama menghindari peningkatan derajat. Enggak. Maka begitu sampean kemudian tidak punya uang lalu berusaha untuk punya uang, dan dalam proses itu sabar dan tawakal, terus sampean tidak dikasih uang, nah di situ loh sampean kemudian sabar, itu meningkat derajatnya. Tetapi sebaliknya, begitu sampean tidak punya uang lalu berusaha untuk punya uang, berdoa juga untuk kemudian dikasih rezeki, lalu ternyata sampean dikasih rezeki banyak, di situ ujian sampean peningkatan derajat. Apakah kemudian tetap sesuai tujuan awal bahwa ya Allah berikanlah aku rezeki agar aku bisa bersedekah? Nah, itu ujian tambahan, gitu. Sehingga ketika kita terhindar dari satu ujian melarat, lalu kemudian kita berusaha untuk bisa punya uang, nanti akan dipertemukan dengan ujian selanjutnya, apa? Ujian kaya. Nah, ketika diuji kaya ini, sama pikir lebih mudah. Enggak, ini lebih berat. Kenapa? Karena Anda harus memberikan apa yang Anda upayakan selama ini. Itu peningkatan derajat lagi. Peningkatan derajat lagi. Jadi memang model-model peningkatan derajat itu menjadi model-model yang berbeda-beda. Jadi tidak. Ketika sampean berikhtiar untuk berobat, itu tidak sedang menghindari peningkatan derajat. Karena sebenarnya peningkatan derajat sampean itu pada sampean sabar atau enggak, ikhlas atau enggak terima ujian tadi. Jadi ketika misalnya sakit itu jangan mengeluh, Allah kok dikasih ujian gini. Jangan pernah ngomong gitu. Itu loh yang kita bantu. Kita tetap beli obat, kita tetap menjaga kesehatan, tapi jangan pernah ketika diberi sakit itu lalu mengeluh kemudian kayak Allah tidak sayang kita. Nah, itu yang kemudian jadi turun derajatnya. Sama dengan ketika diuji miskin atau tidak punya uang, kita jangan pernah menganggap bahwa Allah tidak adil karena kita tidak diberi harta. Tapi apa sama kemudian diam, wah ini berarti saya harus nikah derajatnya dengan diam saja biar tetap miskin. Itu namanya malah justru menghina Tuhan. Karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Berarti Allah memerintah kan? Sudah bekerja. Jadi undang-undangnya di situ ya. Begitu kita berusaha meningkat derajat dengan menerima ujian tadi dengan sabar, tapi tetap berikhtiar. Ketika kemudian tidak diberi berhasil, kita tetap sabar. Ini yang akan meningkatkan derajat. Ketika kita diberi berhasil, kita juga sebenarnya menghadapi ujian baru, ujian sehat, ujian kaya, ujian dan sebagainya. Itu juga nanti ujian lagi tuh. Apakah kamu akan
derajat atau malah turun karena ketembuhan. Jadi tingkatannya. Ada lagi? Ya. Tadi kan untuk tema yang pertama tentang ujian kesabaran, Gus Duri kan mengulang kata anak, suami atau istri, sama ekonomi. Ada nggak sih ujian itu terhadap dalam konteks orang tua? Kalaupun ada, itu contohnya seperti apa dan cara menanggapinya itu gimana? Kalau orang tuamu adalah orang tua yang soleh dan solehah, itu bukan ujian namanya. Kita yang menjadi ujian buat orang tua. Jadi kalau orang tua kita itu tidak soleh dan tidak solehah, dan kita yang solehah, maka orang tua kita adalah menjadi ujian untuk kita. Tapi kalau orang tua kita adalah soleh dan solehah, lalu keinginan orang tua kita itu tidak sama dengan kita, maka sebenarnya bukan orang tua kita yang menjadi ujian untuk kita, tapi kitalah yang menjadi ujian untuk orang tua karena kekurangan ajaran kita. Jadi kembalinya kepada apakah standar soleh dan solehah itu menjadi standar yang kita sepakati bersama. Allah telah menetapkan itu standar soleh dan solehah. Misalnya bagaimana kita menyelaraskan standar hidup kita dengan standar Nabiullah Muhammad SAW. Dalam hal misalnya berjamaah, di dalam hal berkorban untuk orang lain, di dalam hal gaya hidup, di dalam hal berdakwah, di dalam hal mementingkan kepentingan bersama dan masyarakat. Kalau memang kita sebagai anak itu sudah begitu, lalu orang tua kita tidak begitu, maka ini adalah ujian buat kita bagaimana menyadarkan orang tua. Tapi kalau sebaliknya, justru orang tua kita yang kemudian rajin ngaji, rajin sholat, rajin berkorban untuk agama dan seterusnya, dan kita yang masih berkehidupan hedon, berkehidupan seperti orang umum, maka sebenarnya kita yang harus menyesuaikan dengan orang tua. Ujian kita adalah bagaimana kita mengikuti dan taat sama orang tua. Tantangannya begitu. Jadi ada orang tua sebagai ujian kita kalau memang kita ini belum selaras dengan kebaikan yang Allah perintahkan. Jadi sekarang kita harus menyelaraskan orang tua maupun anak itu pada standar Allah dan Rasulnya. Standarnya bukan standar TikTok, standarnya bukan standar Instagram, standarnya bukan standar artis, standarnya juga bukan standar ilmuwan psikologi abal-abal itu. Standarnya juga bukan ilmu umum yang gak jelas dasar kebaikannya. Standarnya adalah standar Quran dan hadis. Ya, jadi saya ini tulis sombong begitu Pak ya. Sesama orang baik kan Sama ya. Saya ini dokter. Saya ini dokter beneran. Dokter dengan berbagai macam teori-teori psikologi, sosiologi maupun di bidang edukasi. Saya paham betul itu. Bagaimana teori-teori itu sebenarnya dibangun berdasarkan asumsi-asumsi para ilmuwan saja. Kalian yang masih muda itu, ya, Mbak Gane, Mbak Hafi, Tio, Said, yang baru mengenal tentang keilmuan di bangku kuliah, jangan mudah terpengaruh. Ada quote-quote di TikTok, di Instagram, yang itu nanti malah mempengaruhi kamu. Padahal setelah saya sampai di level ini, itu apa yang diajarkan Quran, apa yang diajarkan hadis itu jauh lebih dalam dan proven, jauh lebih terbukti kebenarannya. Iya Mas Abra. Ya, jadi kadang ya, saya juga sering nyampaikan ke Mbak Gane, Gus Vio, Gus Raid, Mbak Hafi, untuk saya bilang begini, nah, jangankan orang tuamu misalnya sama-sama sarjana, yang berarti karena sama-sama sarjana berarti sama-sama kuliah, sama-sama pernah menyunyang bangku kuliah. Seandainya orang tuamu itu tidak kuliah pun,
seandainya orang tuamu itu tidak sarjana sekalipun, orang tuamu itu loh minimal 30 years ahead of you. Apa? 30 tahun lebih berpengalaman daripada raimu dalam hidup ini. Sudah ya kan? Misalnya Bu Suprihatin. Bu Suprihatin ini punya anak Mas Adi ini ketika umur berapa? 24. Sehebat-hebatnya Mas Adi, Bu Suprihatin 24 tahun lebih tahu tentang hidup ini daripada Mas Adi. Kalau orang misalnya mengikuti peta jalan di sebuah melewati hutan belantara, maka Bu Suprihatin ini 24 tahun lebih dulu di depan daripada Mas Adi. Dan tidak mungkin terkejar. Kenapa? Karena begitu Mas Adi maju, ini Bu Suprihatin juga maju terus secara waktu. Ya kan? Seandainya siapa ini anaknya Mbak Reni, siapa yang kecil, Abid. Abid ini besok suatu saat jadi profesor, doktor apa gitu. Loh, bagaimanapun juga Mbak Reni tetap jauh lebih berpengalaman di dalam menjalani hidup ini daripada si Abid. Jadi no way seorang anak itu kemudian bisa menceramai orang tua. No way. Apalagi hanya berbekal ilmu pengetahuan dari TikTok, apalagi buku yang hanya 1-2 harganya 50.000. Apalagi buku 3.000, 10.000 yang didapat di bis. Iya. Apalagi hanya quote yang didapat dari artis-artis Korea yang diidolakan, yang kemudian umur 24 tahun sudah gantung diri. Lalu dia sendiri aja misalnya Korea itu tidak bisa mengendalikan hidupnya. Maka Bu Sabrina, sadarkan Sabrina bahwa orang tua apapun, apalagi soleh dan solihah, tetap harus menjadi panutan. Itu. Saya ini Pak Subur, kalau saya misalnya ibu saya Bupah itu, kan jangankan sarjana, SMP aja kan tidak lulus ibu saya. Tapi buat saya, ketika ibu saya mengatakan A, saya harus ikut A. Oh iya. Meskipun saya dokter summa cum laude 4.0 itu, udah tidak ada gurunya. Tapi buat saya, ibu saya tetap di atas saya. Karena saya tidak akan mampu membalas menggendong saya selama 9 bulan di kandungan, nyusui saya selama 2 tahun penuh, lalu membawa saya bisa berjalan, ngajarin saya ngaji. Itu tidak mungkin terbalas. Mau saya ngasih ibu saya 1 miliar per hari sekalipun, apalagi tidak pernah. Itu. Ini tolong disadari betul, ya, Furqan, Ihsan. Kamu tidak akan bisa membalas kebaikan Mbak Ratna sampai kapanpun, sehebat apapun kamu. Itu saya selalu ucapkan sama anak-anak saya itu. Tidak akan. Gitu. Jadi ini juga yang masih punya ibu, masih satu ibu lah. Ya, kemarin Pak Jo testimoni sama saya, gak tahu sejak ibu saya ikut saya di Bali dulu, kok dagangan saya lu wacar dalil gitu. Saya sama Mas Saiful yang dengerin cuma suatu sama kok akhirnya pulang nyate. Jadi benar itu. Jadi sampean ini kan yang tua-tua ini juga sebagai anak juga loh. Misalnya ibu sampean kafir itu loh, saya dan sampean itu tetap harus berbuat baik. Meskipun tidak taat, harus berbuat. Apalagi kalau ayah dan ibumu adalah orang yang soleh dan soleh. Oh iya. Jadi, my mother is the woman first and the only one. Buat saya. Ya, saya kadang
ya kadang sebagai anak ya, apalagi bandel kayak saya gitu kan, kadang ya masih ya gitulah masa kecil saya. Tapi buat saya surga ada di telapak kaki ibu itu beneran. Ya, jadi gitu untuk semuanya ini, bahwa ibu kita, ayah kita, apalagi soleh dan solehah, itu standar yang harusnya justru kita ikuti. Kalau kita belum seperti itu, berarti kita yang masih dulu, yang masih sok tahu. Ya karena baru sedikit ilmu, makanya kita merasa tahu segalanya. Jadi sekali lagi, jadi kalau misalnya Bu Brina punya anak, Sabrina itu dulu umur berapa? 38. Berarti Sabrina itu mau dia jadi kepala rumah sakit dimanapun, dia tetap saja kalah hebat daripada Budi. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Gitu. Ya benar, nah gitu. Jadi anak-anaknya diingetin tuh, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, jangan sok-sokan sama orang tua. Tidak akan barokah. Tidak akan. Dan ingat satu hal ini, tidak akan pernah mencium bau surga orang yang berani melawan orang tuanya. Tidak akan. Mau kamu sholat tahajudmu sampai bengkak sekalipun, apalagi jika orang tuamu adalah soleh dan tidak akan. Ini dengerin ini siapa semuanya. Saya tadi ngingetin anak-anak saya juga, ya Mas Hafid, Rizky, semuanya, Andika. Ya, tidak akan masuk surga orang yang berani melawan orang tuanya, apalagi orang tuanya adalah orang tua yang soleh dan saleh. Tidak akan. Dan hidup di dunia pun tidak akan berkah. Istilah. Karena itu saya ajak sampean dan semuanya, berangkat dari pertanyaan tadi, ayo kita benar-benar menghormati orang tua kita selagi dia masih ada. Ya, lagi. Oke, satu lagi ya, ingin pertanyaan singkat? Silakan Mas Agus. Mengenai hawa nafsu, kalau menggunakan hawa nafsu seperti bahwa nafsu makan, nafsu bilang dan sebagainya, dan menyoroti di hawa nafsu amarah. Jangan jadi boleh marah. Untuk amarah sendiri yang paling tepat untuk bisa diaplikasikan di kehidupan itu. Sampai bisa marah itu terhadap diri sendiri. Jadi belokkan amarah itu pada diri sendiri. Saya itu pemarah. Saya itu kekurangan terbesar saya diantaranya pemarah. Kalau mengendalikan nafsu makan, alhamdulillah saya diberi Allah kemampuan. Mengendalikan nafsu hubud dunia juga insya Allah diberi kemampuan. Mengendalikan nafsu marah ini masih, karena apa ya, kayak apa ya, gitu itu sudah iya. Jadi apa, responsifnya itu kayak kayak Pajero gitu. Jadi sekali itu gitu. Jadi ada Pajero langsung harga yang tahun berapa Pajero. Jadi bagaimana mengendalikan amarah itu dibelokkan pada diri. Misalnya saya sering memarahi diri saya sendiri ketika misalnya tahajud gitu, ujung-ujung satu malam itu tidak tahajud. Marah saya sebenarnya, tapi marah kepada siapa? Ya marah pada diri sendiri. Nah kalau kepada orang lain, ya kayak tadi itu, saya tidak langsung bisa. Begitu melihat jok motor robek, gitu kan, siapa ini? Tapi begitu melihat kamu tadi itu, saya langsung. Nah pada saat itu pertarungannya, saya ngajarin Pak Yaya, ngajarin Pak Lasso untuk wal-kadhiminal itu, tapi melihat bukan cici gitu, ini gitu kan, akhirnya
wah ini kamu Ramadan ini tahu mulai ngomong tok gitu. Itu yang kadang membuat saya sekarang itu. Tapi saya bisa tanya anak-anak saya, Mbak Hani, Mbak Afi, Gus Vio. Saya masih sering gitu. Sehingga itu butuh proses. Apalagi orang-orang dengan weton kayak saya. Tahu weton? Iya, mau orang-orang kiri yang Solo ini yang tahu ya puasa. Tahu weton sebenarnya. Biasanya dihubung-hubungkan, kalau weton gini gitu. Pak Jo wetonnya apa? Senin Pahit. Katanya Mbak begitu. Itu biasanya kalau begitu kenapa Pak? Sabar ya. Anggoro kasih. Tidak ada hubungannya dengan cara tidur, tidak ada ya. Jadi gitu kan. Kalau tentang amalan memang butuh proses panjang. Dan itu saya yakin kan berhubungan dengan umur. Iya. Berumur. Saya akhirnya berpikir, oh ya memang waktu itu menentukan juga. Tidak mungkin memaksa saya menjadi seperti sekarang di umur saya yang 19, 15 atau 20. Tidak mungkin. Saya ditugaskan di sini 2010, berarti saya mau berapa ke sini? 36 ya. Saya untungnya ke sini itu 36 ya. Bukan saat 26. Kalau saya masih saat 26 gitu, mungkin ya tidak seperti ini. Jadi makanya memang Allah itu sudah buat proses semacam itu. Nah sekarang saya sudah 47 berarti ya. 48. Ini 48 ini sekarang ya? Tanggal berapa? Kata siapa? Oh. Tidak pernah saya ulang tahun apa ulang tahun? Astaga. Sebenarnya mau apa? Mau ulang tahun? Alhamdulillah makan-makan. Apa? Loh pas ulang tahun saya pas touring atau gimana? Gitu Pak? Nah sekarang apa kata Pak Jo ini yang paling sibuk negara? Jadi saya rasa memang kita harus, kalimatnya kan tidak suruh menghilangkan amarah, tapi wal kadhiminal, menahan amarah. Karena amarah itu satu yang sehat. Sehat, marah itu kalau dikelola dengan baik sehat. Tetapi kalau dendam itu yang penyakit. Dendam itu penyakit. Jangan menyimpan. Itu penyakit. Ya, jangan menyimpan dendam. Mana sih siapa anaknya Pak Teman tadi, siapa namanya? Kemana menghadap tadi? Diamankan. Apa-apa. Jadi gitu, oke? Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini, dua topik itu, topik dakwah dan topik menghadapi semua ini sebagai mata ujian dan tetap berhusnudzan kepada Allah, berhusnudzan kepada sesama. Jadi kita tetap harus mengirim generasi-generasi kita untuk penerus kita. Ini coba nanti pulang lalu buka rambutnya masing-masing. Sudah ada ubannya Mbak Susi? Sudah. Ini kayaknya sudah ada semua deh. Paling Mbak Dwi yang belum ada. Apa Mbak Ratna belum? Banyak. Apalagi orang-orang sekarang. Kan? Berarti sama sudah ubanan. Siapa yang akan melanjutkan Mas Budi? Siapa yang akan melanjutkan sebagai hakim di Cina? Pak Budi? Ya Andika tuh. Vota apa lagi? Nanti kan gitu.
Ya Mas Malik. Siapa yang akan melanjutkan sebagai tukang bekam pada saat bakso? Mantu. Jangan mikir mantu. Sama dulu. Anak saya. Mbak Bida, bakas mantu. Sama bisa bayangkan nggak Mas Malik nimang putu? Oke, itu mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah tetap menyempurnakan kita dalam berjamaah ini dengan kesabaran, ketabahan, ketaatan, keimanan di dalam Shiratal Mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma adkhilna al-bala wal waqadil fistin wal jinna. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin wa rafa'na Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana Rabbana waj'alna muslimina laka wa mu'minatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana sabra wa sabra. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan dibakas. Jadi toh kita triwulan ya.